Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hai, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil, dan kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya khususnya adalah ibu akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Oleh sebab itu anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap ibunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa saja kewajiban anak laki-laki kepada ibunya? Hak yang pertama adalah berbakti kepada ibu. Dalam Quran Surah Maryam ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukankah ia orang yang sombong lagi durhaka? Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Namun kebanyakan yang terjadi saat ini adalah seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari kewajiban anak laki-laki meski sudah menikah adalah tetap memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik hati. Apabila hal ini terabaikan, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya. Allah selalu menyertai keluarga saudaraku semuanya. Hai, kalau yang kedua bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Hal yang satu ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga dan mungkin masih menjadi pertanyaan besar dalam benak kita. Dalam ajaran agama Islam, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istri secara lahiriah dan batiniah, dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan ibunya juga. Meskipun sangat jarang kita temui orang tua meminta kepada anaknya perihal kebutuhan hidupnya, selama orang tua kita masih bisa berusaha sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadits riwayat Muslim. Jika seorang istri melarang suaminya memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka suami istri tersebut bisa dikatakan berdosa. Namun apabila seorang istri turut merelakan sedikit rezeki suami untuk ibunya, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah rezeki dari suaminya. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun,
Sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanyalah untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, pikiran menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Kalaupun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, ya setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.